Lingsir wangi sapituron bisa nendra. Malam ini gue pengen bagiin sebuah cerita yang datang dari seorang supir ambulan bernama Arwan. Ia sudah 5 tahun bekerja sebagai relawan pengantar jenazah. Kalau bisa dibilang, dalam seminggu, ia bisa mengantar lebih dari 10 jenazah. Tapi, dari semua perjalanannya, ada satu malam yang mungkin sampai sekarang tak pernah bisa ia lupakan. Kita langsung masuk ke ceritanya. Lingsir wangi sapituron bisa nendra. Saat hendak pulang, pukul 1 dini hari, ada jenazah perempuan berusia 42 tahun harus segera diantar ke sebuah desa terpencil di balik perbukitan. Tanpa ragu, karena memang itu sudah tugasnya Arwan berangkat sendiri dengan kondisi jalan licin, kabut tebal turun. Hanya lampu kabut yang membantunya melihat jalan. Di bagian belakang, peti jenazah dibiarkan terbuka karena ukuran tubuh tak memungkinkan untuk ditutup rapat. Jenazah sudah dibungkus kain kafan putih. Biasanya, Arwan santai saja. Tapi malam itu, dia punya perasaan gak enak. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara batuk lirih seperti suara perempuan. Ia tahu itu bukan dari dirinya, dan ia rasa yakin tidak ada siapa-siapa di dalam mobil selain dirinya dan jenazah di belakang. Karena memang itu sangat mengganggu Arwan pada saat perjalanan, ia pun berhenti mencoba mengambil senter lalu membuka pintu belakang. Ya, seperti yang diharapkan, tidak ada siapa-siapa. Jenazah masih terbaring tenang, tapi ada yang aneh. Mulai tercium percampuran bau darah dan dupa. Siapa yang bau dupa? Gitu ya. Karena memang tidak ada apa-apa di saat perjalanan itu, perjalanan pun Arwan lanjutkan. Namun, saat Arwan melihat spion tengah, ia melihat seseorang duduk di kursi tengah. Seperti seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajah, duduk sedikit membungkuk. Awalnya, Arwan berpikir itu anggota keluarga almarhumah. Tapi, ia sadar ketika tadi berangkat dari rumah sakit, ia sendirian. Ya, karena memang Arwan melihat ada orang di belakang, ia menyapa, "Bu, ibu dari keluarga almarhum?" Tak ada jawaban. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong, kursi itu kosong. Arwan pun mulai panik. Arwan mencoba menyalakan radio untuk menenangkan diri, tapi siaran yang muncul adalah gamelan Jawa. Suara musik perlahan berubah menjadi lantunan doa kematian. Suara itu terdengar seolah berasal dari dalam peti. Menurut peta, atau kalau sekarang Google Map gitu ya, perjalanan seharusnya hanya memakan waktu 1 jam. Tapi di malam itu, Arwan nyetir lebih dari 2 jam dan terus-terusan melewati tempat yang sama, seolah muter-muter di situ-situ aja.
Jembatan sempit, tiang listrik bengkok, dan batu besar di pinggir jalan semuanya muncul secara berulang. Wah, setan keder nih. Ia merasa seperti dibawa berputar oleh sesuatu. GPS-nya mati, kompas mobil berputar sendiri. Ia mulai membaca ayat kursi. Tapi setiap kali dibaca, mesin mobil mati, nyala, mati, nyala. Wah, nggak jelas nih. Hingga akhirnya ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah hutan. Tanpa tahu mengapa, Arwan mengikuti arah itu. Arwan pun mengikuti arah yang ditunjukkan oleh sosok perempuan tadi. Setelah mengikuti arah yang ditunjuk, Arwan akhirnya tiba di desa tujuan. Ya, seperti biasa keluarga menyambut dengan tangisan dan doa. Seorang ibu tua menghampiri dan bertanya, "Nak, kamu antar sendiri?" Arwan pun mengangguk, "Iya, Bu." Dan ibu itu menangis. Ya, sontak bingung Arwan, kenapa ibunya menangis tiba-tiba. Katanya, malam sebelumnya almarhumah datang dalam mimpi, mengatakan, "Saya akan pulang, tapi saya tidak sendiri." Saat peti dibuka, ditemukan sehelai rambut panjang di atas kafan. Hitam dan basah, bukan milik jenazah. Dan sontak Arwan bingung, nggak tahu itu dari mana asalnya. Setelah mengantar jenazah, kemudian disambut oleh keluarganya, kemudian kan di tempat jenazah atau di rumah kediaman jenazah, Arwan pun pulang melalui jalan yang berbeda. Dia merasa takut melewati rute yang tadi. Panjang jalan, ia mematikan spion tengah. Dibelokin lah ya. Ia tak ingin melihat siapapun yang mungkin masih duduk di belakang. Ambulan memang tampak kosong, tapi bagi Arwan, ia tahu ada jiwa-jiwa yang belum selesai, jiwa-jiwa yang masih ingin pulang. Kadang, tugas supir ambulan bukan hanya mengantar jasad, tapi juga mengantar cerita-cerita yang belum sempat selesai. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Cerita ini berasal dari pengalaman nyata Bang Arwan yang pernah dialamin, dan juga dari banyak kisah serupa yang terjadi di dunia nyata. Kalau kamu punya kisah seperti ini, tulis di kolom komentar. Nanti kita coba cari cerita-cerita tentang supir jenazah. Dan yang terakhir, tetap ingat satu hal, jangan pernah lihat spion kalau kamu sedang sendirian.